Oke. Apa itu fitnah? Fitnah itu dia punya beberapa arti. Satu, bisa berarti sesuatu yang menarik. Menarik. Makanya harta disebut fitnah. Karena banyak menarik orang untuk bisa mendapatinya. Anak-anak disebut fitnah. Karena banyak orang mengharapkan punya keturunan, anak, dan seterusnya. Ujian itu fitnah. Tuduhan itu fitnah. Nah, yang dimaksud di sini adalah hal-hal negatif yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Misal, tuduhan yang kerjakan orang kok yang kena kita. Atau, maaf, fitnah di keluarga, anak-anak. Orang tuanya soleh, anak-anaknya buruk. Fitnah di harta benda, hati-hati, tidak bisa menggunakan harta sesuai ketentuan Allah. Orang menggunakan untuk sedekah, dia pakai buat nyogok, dia pakai buat korupsi dan sebagainya. Itu fitnah. Ada fitnah yang terjadi selama kita hidup. Dan itu sudah nampak sekarang, banyak. Yang kerjakan orang dituduh orang lain. Ada rekayasa, ada macam-macam, dan itu banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Nah, ternyata sebagian umumnya manusia tidak bisa lepas dari ini, fitnah kehidupan. Tapi kita bisa memproteksi ini dengan memohon kepada Allah sang pemilik segalanya. Untuk menutup semua pintu-pintu itu, bukan gak dapat fitnah. Sebelum fitnahnya kita alami, langsung Allah tutup. Sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Maka, anak-anak kita, teman-teman kan merawat di rumah tuh. Mohon izin ya, Anda kan merawat di rumah bisa Anda kontrol. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Sekarang anak kita sekolah, siapa yang jaga dia? Apa yang dia makan, bagaimana bisa Anda tahu? Anda sudah capek mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, memberikan ASI, teman-teman merawat peluh kesahnya. Tiba-tiba ketemu teman yang menjauhkan dia dari kebaikan pada Anda. Bukan Anda akan kecewa? Saya pernah menangani kasus ini, Pak. Orang tua soleh, anak disekolahkan di sekolah Islam. SD, SMP, SMA, tapi kurang kontrol. Begitu mau masuk kampus, dianggap cukup bekalnya. Maka dia boleh bebas pilih kampus. Maka masuklah dia ke kampus umum, yang aturan di kampus itu mesti ikut atau bergaul dengan teman-teman yang bahkan tidak seagama. Dia tidak pulang 2 pekan. Setelah ospek itu, begitu pulang dia minta izin pindah agama. Tuh. Jadi ada fitnah kehidupan, bisa terkait harta, keluarga, pekerjaan. Ada hal-hal yang tidak kita kerjakan, tiba-tiba kita ya kenain. Ada aspek harta benda yang salah penggunaan. Ada di keluarga yang terlibat tindakan yang buruk. Itu masuk disebut dengan fitnatul mahya. Segala ujian kehidupan, hidup yang menjadi beban, rasanya jadi beban untuk kita. Ya. Sudah? Yang kedua, ada konotasi yang positif. Tapi kalau nggak dikerjakan, jadi negatif. Yang kedua ini artinya, ujian yang diberikan pada orang lain, tapi kita diminta belajar dari hikmah itu. Yang mengalami ujiannya disebut dengan bala namanya. Bala. Cukup sekali ya. Kalau 2 kali jadi bala-bala. Bala. Oke. Atau ibtala. Misal, hujan nih. Banjir kan? Banjir misalnya, ada tempat tuh. Kalau banjirnya mengenai saya misalnya langsung seketika, nah maka itu bala buat saya. Ibtala, saya diuji. Nah sekarang, bagi Anda yang tidak kedapatan banjir, diminta belajar dari situ. Kenapa di sana banjir? Misal, karena saluran kurang bagus, kan? Karena nggak sampai, ya. Kenapa di Aceh misalnya kena tsunami begini? Oh, karena mungkin ada kejadian-kejadian di pantai begini, air laut gak stabil, berarti mesti siap-siap. Kalau tinggal di pantai lagi misalnya, rumahnya ditarik agak sedikit ke darat dan sebagainya, bikin persiapan. Ujian yang terjadi di tempat lain, tapi kita yang diminta belajar dari situ disebut fitnah untuk kita. Ada orang jalan di tengah jalan, harusnya di pinggir, di jalan. Kena dia oleh mobil. Maka fitnah buat kita, maksudnya jangan sampai kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena itu boleh jadi sekarang yang banyak ditampilkan di media, ada pembunuhan, ada penipuan, ada korupsi, ada macam-macam, sebetulnya salah satunya fitnah untuk kita. Maksudnya yang mengalami orang lain tapi kita diminta belajar jangan melakukan hal yang sama. Jelas? Itu konteks yang positif, tapi bisa jadi kemudian negatif kalau dia tidak dikerjakan.
terakhir, ada orang meninggal masih difitnah juga. Itu paling gak enak. Sudah meninggal masih dituduh juga, kasusnya masih dibuka juga, kadang-kadang jasadnya dikeluarin lagi, ini lagi, cek lagi, itu lagi. Hidup aja sudah susah, meninggal makin susah lagi. Maka dari itu diajarkan oleh Allah, kalau kita bacakan bagian ketiga ini, maka semua pintu-pintu itu Allah akan padatkan. Minimal sekalipun ada, nggak ada beban buat kita. Jadi kalau bukan ditutup oleh Allah atau dibuka untuk pelajaran, tapi hati kita dilapangkan. Misal, celaan itu kan tuduhan, bagian kecil dari fitnah. Kalau orang sudah dilapangkan hatinya, ya walaupun kerannya dibuka, tapi ke hati itu nggak akan berpengaruh. Ya celah aja, nggak ada masalah. Hatinya itu masih lapang. Ya, saya pernah ilustrasikan begini. Ada seseorang datang pada seorang kakek ngadu masalah. Kakek itu cuma mengambil garam 2 genggam. 1, dia taburkan, simpan di gelas seperti ini. Minum katanya. Ambil airnya dari danau. Begitu diminum dia muntahkan. Kenapa? Asin. Sekarang dia lemparkan genggam satunya lagi ke danau, air tawar. Lalu diambil airnya. Sekarang minum. Begitu diminum, segar ya. Kata kakek itu, ini hikmah yang bisa kita ambil. Demikianlah kehidupan kita. Kalau hati kita sekecil gelas ini, maka persoalan kecil pun akan jadi besar dalam hidup. Tapi kalau hati kita bisa lapang, seluas danau ini, yang besar pun akan terasa kecil dan tidak berpengaruh dalam kehidupan. Itulah meluaskan sesuatu disebut dengan insyirah. Yang luas disebut syarah. Maka turunlah surah Al-Insyirah yang menyatu dengan surah Al-Duha itu. Perhatikan kalimatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau hatinya sudah luas, beban yang datang di dalam tubuh kita pun yang menjadikan berat dari kepala sampai kaki akan dilapangkan oleh Allah. Maka ditutup dengan kalimat indah. Inna ma'al usri, setiap kesulitan paling sulit pun kadang-kadang bisa selesai oleh orang ini dengan senyuman saja. Yusrun, kemudahan yang paling mudah. Maka orang yang baca doa ini itu akan dilapangkan oleh Allah sehingga kesulitan-kesulitan di hadapan diri dia ringan semuanya, kadang-kadang cuma senyum aja. Ada yang begini, ada masalah, selesai nih. Dah. Macet, orang ngeluh, tantin klakson. Alhamdulillah bisa baca Quran. Ya, terlambat bagaimana ya? Bilangannya terlambat, macet. Emang kenapa? Diberhentikan pekerjaannya, cari pekerjaan lain. Rezeki sudah diatur. Lapang sekali gitu hatinya tuh. Ya. Kalau begini bagaimana? Kan belum kejadian. Tenang gitu. Nah, cukup ya? Saya kira sementara itu manfaat doanya. Terakhir, fitnah Dajjal. Nanti siapa itu Dajjal? Bagaimana ciri-ciri Dajjal? Seperti apa bentukan Dajjal? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dengan melengkapi salam dan amalan setelah salam. Ya, tapi tanda-tanda kecil dari Dajjal itu sekarang sudah muncul. Dajjal itu dahsyatnya nanti gini. Dia nunjuk ke langit, hujan-hujan. Makanya ada orang menganggap dia Tuhan. Ya, tiba-tiba langsung hilang imannya. Dia bisa menunjuk, memukul kuburan, bangun. Ujiannya begitu. Nanti yang dibunuh, yang membunuh dia, nanti Imam Mahdi atas petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti turun ke bumi, menyelesaikan itu. Tapi sekarang tanda-tanda kecil tuh ada. Ada yang minta bantuan jin tertentu, melakukan amalan-amalan Dajjal. Ya, apa di antara amalannya? Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya insya Allah.